Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Miftahul Huda dari kelas 1E dengan NPM 257835152. Baik, saya di sini ingin membuat video UTS saya tentang pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Untuk pertemuan 1 yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Jadi, perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu komputer bagaimana cara bekerja menjalankan tugas-tugas tertentu. Untuk perangkat lunak sendiri yaitu ada perangkat lunak sistem. uh, Perangkat lunak sistem itu yaitu software dasar yang mengelola perangkat komputer. Contohnya seperti uh, device drive, kemudian operating system yaitu seperti Windows, Linux, Android. Kemudian ada utility system. Kemudian untuk perangkat lunak yaitu ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yaitu digunakan untuk menyelesaikan tugas. Contohnya yaitu seperti Microsoft Word, kemudian browser, kemudian ada juga aplikasi toko online. Kemudian ada juga perangkat lunak pengembangan. Perangkat lunak pengembangan sendiri yaitu digunakan untuk membuat software lain. Contohnya yaitu seperti text editor, kemudian debugger, kemudian framework. Fungsi dari perangkat lunak sendiri yaitu untuk mengontrol hardware, kemudian menyediakan antarmuka bagi pengguna. Kemudian untuk rekayasa perangkat lunak yang artinya software engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak adalah ilmu dan metode untuk menganalisis, kemudian merancang, kemudian menguji, mengembangkan, mengimplementasikan, kemudian memelihara. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk membuat software yang berkualitas tinggi, terpercaya, kemudian efisien, tahan lama, dan mudah dipelihara. Kemudian mengapa rekayasa perangkat lunak itu dibutuhkan? Yaitu untuk teknik rekayasa tanpa software bisa banyak bug, kemudian sulit digunakan, kemudian tidak aman, tidak sesuai kebutuhan, dan sulit dikembangkan. Kemudian pertemuan kedua yaitu kita belajar tentang proses rekayasa perangkat lunak. Apa sih proses rekayasa perangkat lunak itu? Proses rekayasa perangkat lunak yaitu software engineering process, yang artinya adalah serangkaian aktivitas sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara perangkat lunak berkualitas. Tahapan utama proses rekayasa perangkat lunak yaitu analisis kebutuhan. Tujuannya yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna, seperti kegiatan wawancara, observasi, survei, kemudian menentukan apa saja fitur yang dibutuhkan, dan juga mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan. Kemudian pertemuan ketiga yaitu belajar tentang analisis dan desain sistem.
Saat analisis kita mencari tahu masalah apa yang terjadi dan apa saja kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. Tahap ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah kebutuhan diketahui, kita masuk ke tahap desain, yaitu merancang sistem berdasarkan hasil analisis di tahap ini. Desain database, kemudian desain alur proses, desain antarmuka hingga modal UML. Tujuannya agar programmer punya pedoman yang jelas sebelum mulai coding. SDLC yaitu Software Development Life Cycle. Materi keempat yaitu tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana software dikembangkan dari awal hingga akhir. Ada berbagai macam model SDLC, yaitu misalnya waterfall yang tahapannya berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian prototipe, yaitu dengan membuat contoh awal sebelum produk final. Kemudian ada spiral, yaitu menggabungkan analisis resiko dan apa sih? Kemudian kita pertemuan keempat yaitu belajar tentang SDLC. SDLC sendiri yaitu Software Development Life Cycle. Materi keempat ini yaitu kita mempelajari SDLC. SDLC sendiri yaitu merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana software dikembangkan dari awal hingga akhir. Ada berbagai macam model SDLC, misalnya waterfall. Waterfall yaitu yang tahapannya berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian ada prototipe, yaitu adalah dengan membuat contoh awal sebelum produk final. Kemudian ada spiral, yaitu menggabungkan analisis resiko dan pengembangan bertahap. Kemudian ada Angel atau Scrum yang bersifat iteratif dan fleksibel. Ini yaitu paling banyak dipakai untuk saat ini. Model SDLC dipilih berdasarkan jenis proyek dan kebutuhan tim. Kemudian yaitu kita belajar di pertemuan kelima tentang rekayasa perangkat lunak dan pemrograman terstruktur. Materi kelima ini adalah pemrograman terstruktur. Ini adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan alur logis dan teratur. Program ini disusun dari 3 struktur dasar, yaitu urutan, kemudian percabangan, dan juga perulangan. Pemrograman terstruktur ini cocok digunakan untuk program sederhana sampai menengah. Contoh bahasa yang digunakan yaitu pendekatan ini adalah C dan Pascal. Pendekatan ini memudahkan kita memenuhi alur program dari atas ke bawah secara sistematis. Kemudian kita di pertemuan ke-6 kita belajar tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu pemrograman
berorientasi objek. Berbeda dengan pemrograman terstruktur, OOP menggunakan objek sebagai dasar utama. Objek terdiri dari data dan fungsi yang saling berkaitan. Konsep paling dalam OOP antara lain yaitu ada encapsulation, kemudian ada inheritance, kemudian ada polymorphism, kemudian ada abstraction. Pendekatan OOP membuat program lebih mudah dikembangkan dan juga digunakan kembali. Contoh bahasanya yaitu seperti Java, C++, dan juga Python. Kemudian kita di pertemuan 7 yaitu kita belajar tentang UML. UML sendiri yaitu artinya adalah United Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Dengan UML kita bisa membuat diagram seperti use case, activity diagram, kemudian class diagram, dan sequence diagram. UML membantu kita untuk memahami sistem secara visual sehingga mempermudah analisis dan desain sebelum coding dimulai. Itulah penjelasan saya tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Saya banyak salah-salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.